Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cingun, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0447792216. Saya membuat video ini dalam rangka pengerjaan tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode matkul MSIPM 4309. Maka berikut kita akan langsung masuk ke soal, di mana pada tugas ketiga kali ini kita diminta untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya digabungkan dengan sebuah kode HTML, JavaScript, CSS, dan juga Vue.js ya teman-teman. Nah, untuk itu juga kita diharapkan dapat melakukan instalasi XAMPP untuk pelaksanaan penggunaan PHP MySQL ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa yang pada tabel ini berisi masukan minimal 5 isi ya teman-teman. Nah, dalam rangka pengerjaan kali ini pertama-tama kita perlu menginstal yang namanya XAMPP ya teman-teman. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Yaitu ini adalah kontrol panelnya di mana kita perlu menjalankan Apache dan MySQL tersebut. Nah, setelah itu jika sudah maka kita bisa melakukan pembukaan localhost ya teman-teman PHP MyAdmin. Seperti contohnya database akan muncul di data ini ya teman-teman, tampilan awalnya database. Nah, di sini sebenarnya tadi saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu dengan membuat sebuah database pendidikan ya teman-teman, dengan membuat tabel mahasiswa. Nah, mungkin untuk itu saya coba hapus dulu ya teman-teman datanya. Kita hapus juga data dari tabel ini, kita drop saja drop table, dan juga kita drop data yang pendidikan ini ya teman-teman. Kita lihat di sini, kita tinggal drop saja. Nah, setelah itu tampilan awalnya kan seperti ini. Cara pembuatan database-nya juga sebenarnya simpel ya teman-teman. Kita tinggal ketik saja ini nama yang kita mau. Tadi pada tugas kita diminta untuk buat dengan nama database ya teman-teman. Jadi kita tinggal create saja, atau kita sebenarnya juga bisa menggunakan ini ya teman-teman, create database gitu ya teman-teman. Database dalam kurung namanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ada cara gampangnya, cuma tinggal dikit aja sih. Setelah itu kita membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa ya teman-teman, dan juga minimal isinya adalah 5. Tinggal klik saja. Berikut adalah tampilannya teman-teman. Sudah dibuatkan sebuah tabel dengan nama mahasiswa yang dimana sudah saya buatkan 5 isi ya teman-teman. Tadi pada soalnya diminta masukkan minimal 5 isi ya teman-teman sebagai struktur tabelnya. Seperti contoh, maka ini saya akan membuat data nama, NIM, nama, kemudian ada email, kemudian ada pilihan gender, dan juga adalah alamat. Kemudian kita pilih tipenya, untuk name adalah integer, nama adalah varchar, email adalah varchar, alamat juga varchar ya teman-teman. Nah, kalau untuk gender ini saya buatkan sebuah pilihan, jadi sehingga saya buatnya tipenya adalah enum teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan data pilihannya teman-teman, atau female, tinggal go. Nah, jangan untuk itu juga kita harus masukkan pilihan link ya teman-teman dengan data values-nya. Jadi penginputan data ini maksimal itu berapa gitu untuk tiap data yang akan masukkan di database pendidikan kita. Untuk nama contoh ya teman-teman, saya buat 30.
email 30 dan juga alamat 40 ya teman-teman. Jadi ini jumlah karakternya ya teman-teman. Nah, untuk itu juga saya buatkan auto increment atau ini prima sebagai data primary ya teman-teman di data NIM ini. Kan kita ketahui NIM itu penting ya teman-teman ya, atau nomor induk mahasiswa. Nah, setelah itu kita tinggal diklik save saja. Nah, maka akan muncul struktur seperti ini ya teman-teman. Buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Nah, ini adalah isi dari tabel mahasiswa kita. Jika kita lihat, kita browse, nah di sini ada bentuk ininya ya teman-teman. Tabelnya NIM, nama, email, gender, dan alamat. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu database kita ini, pendidikan ini harus kita hubungkan dengan sebuah website atau PHP kita ya teman-teman. Nah, berhubung itu sebenarnya saya juga sudah membuat file .php di mana ini adalah perintah PHP-nya dan ini adalah saya gabungkan dengan sebuah HTML ya teman-teman ya. Di mana ini juga merupakan semua database ini ya teman-teman ya. Tugas 3 pemrograman ini sebenarnya bagian format dari penggunaan tugas pengerjaan mata kuliah yang lain, cuman saya ambil dan saya ubah sedikit bagian websitenya untuk tampilan pengerjaan tugas ketiga pemrograman berbasis web ini. Jadi ini adalah saya juga sudah menggunakan file CSS di mana saya mengambil dari data Bootstrap gitu ya teman-teman. Sama juga untuk JavaScript-nya juga saya sudah ambil dari Bootstrap di sini. Yaitu ada script source HTTPS berikut. Nah, kemudian untuk data indeks tabelnya ini saya juga sedikit menggunakan custom agar muncul tampilannya secara sederhana seperti ini teman-teman. Nah, saya akan jelaskan juga sedikit bagian di mana kita perlu yang namanya adalah untuk pengambilan data inputan ini kita perlu yang namanya adalah form action ini teman-teman. Ini kita kan buatkan dalam bentuk form ya teman-teman. Untuk bagian isi ini ya teman-teman ya. Bagian NIM ke bawah ini adalah bagian form. Di sini sudah saya tampilkan bahwa form. Nah, ini adalah action connect.php dengan metode post. Nah, ini jadi metode post ini sebenarnya ibarat kata istilahnya adalah penggantian view.js-nya ya teman-teman. Di mana kita membuat sebuah data, label, dan juga menerima inputan. Seperti contohnya ini ya teman-teman, tadi kita buat 5 masukan atau isi ya teman-teman dari tabel mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, email, gender, dan juga alamat. Nah, dan ini juga saya sudah buat masing-masing tipe inputannya. Nama adalah teks, email adalah teks, gender adalah saya buat dengan tipe radio ya teman-teman ya. Tipenya radio itu jadi sehingga kita menggunakan yang namanya value ya teman-teman. Jadi penggunaan value ini juga penting untuk di bagian pendataan kita database. Kalau enggak nanti dia enggak muncul ya teman-teman. Seperti tadi saya makanya melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, kemudian ini bagian gender saya ada pilihan yaitu adalah male dan female ya teman-teman. Dan juga ini adalah bagian alamat dengan sebuah teks. Nah, ini kemudian yang ada memerlukan input type sama dengan submit. Dan ini kita juga memerlukan yang namanya kelas btn strip primary ya teman-teman. Ini agar masukan tersebut dapat tersimpan. Maksudnya submit itu akan terbaca sebagai kelas yang utama juga ya teman-teman. Nah, setelah ini maka akan saya tunjukkan di mana kita memerlukan yang namanya connect.php atau sebenarnya boleh kalian namain apa aja. Cuman dengan pendataan kalau kita ingin melakukan sebuah penginputan atau penyimpanan data ke database kita, nah jadi kita harus ada yang namanya contohnya ini adalah value atau nama yang kita ambil dari pendataan ya teman-teman. Contoh nama NIM saya bikin namanya NIM juga dengan huruf besar NIM.
dengan nama saya samain juga. Nah, jadi maka di sini kita perlu ambil ini, kita ambil dan kita bikin ke pos pendataan dengan nama berikut ya teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan dengan dimana yaitu namanya adalah ini atau simbol dolar ya, simbol mata uang dolar ini kita sebagai pengambilan inputan ya teman-teman. Con sama dengan new MySQLi. Jadi ini adalah pendataan database yang baru dengan nama MySQLi. Nah, ini adalah tempatnya teman-teman, di mana kita tempatinkan di localhost ya teman-teman, root, dan di sini adalah nama database yang kita buat. Tadi kan kita diminta dibuatnya dengan nama pendidikan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah penjelasan berikutnya. Kalau misalkan dia connection tersebut error, maka akan muncul tampilan connection failed. Nah, kalau jika selain dari itu, maka dia akan menghubungkan di mana insert into tabel mahasiswa ya tadi kita namain ya teman-teman ya. Insert into mahasiswa dengan data berikut name, nama, email, gender, dan alamat. Ini harus kita sesuaikan juga ya teman-teman. Dengan values-nya ini kan masih belum ada value ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan lagi dengan perintah bin param ini ya teman-teman. Bin underscore param ini adalah untuk kita hubungkan data ini ke data yang ini ya teman-teman. Ibarat kata istilahnya. Dimana kalau yang kita lihat tampilan ISS ini merupakan sebuah jenis dari data yang sebuah inputannya tersebut ya teman-teman. Kalau untuk NIM itu kan sebuah data yang kita masukkan tadi kita dengan penggunaan tipe number ya teman-teman. Jadi itu adalah integer. Untuk sisanya nama, email, gender, dan alamat itu saya buat dengan penggunaan string ya teman-teman. Jadi kita buat SSS. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam data berikut. Nah, kemudian dia akan menjalankan. Apabila sudah menjalankan, maka datanya akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini saya buat data berhasil disimpan. Nah, setelah itu maka dia akan selesai ini dan juga akan close koneksinya. Saya belum berhasil membuat ini sih tampilan kembali ke awal halaman. Mungkin saya akan belajar lebih lanjut. Nah, mungkin ini adalah penjelasan sedikit dari bagian ini ya teman-teman, bagian pengkodingannya. Maka akan saya tunjukkan bagaimana program ini yang saya sudah buat .php tadi. Tampilannya mungkin muncul seperti ini ya teman-teman. Tugas pemrograman. Nah, ini adalah headernya tadi saya buat form pendataan mahasiswa. Halo mahasiswa UT. Nah, sebagai contoh, saya akan masukkan data name. Sebagai contoh aja ya teman-teman, dengan nama saya, dengan alamat email, gmail.com. Nah, kemudian alamatnya anggap ya teman-teman. Jalan Podarmoro 2, pilihan gender, male, dan tinggal di submit saja. Nah, kalau sudah berhasil maka akan muncul data seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, data berhasil disimpan, titik, titik, titik. Nah, maka kalau sudah berhasil simpan, kita coba refresh di bagian PHP MyAdmin-nya. Apakah muncul di data? Nah, muncul ya teman-teman ya. Data yang saya isi tadi sudah terhubung ke bagian database pendidikan kita. Yaitu dengan NIM-nya berikut, nama, email, gender, dan juga alamat ya teman-teman. Kita bisa mengedit juga atas data yang kita simpan tadi. Nah, untuk itu contohnya. Kita balik lagi ya teman-teman. Kita contoh tambahkan satu lagi ya teman-teman. Dengan nama email, alamat ini, dan jai. Nah, data berhasil disimpan ya teman-teman. Kita refresh sekali lagi. Jadi dia muncul ya teman-teman, data yang saya masukkan barusan sudah terhubung dengan database kita. Gitu ya teman-teman. Atau PHP MySQL-nya sudah berjalan. Nah, untuk itu, untuk database ini juga bisa kita lakukan penghapusan juga di sini ya teman-teman. Dimana kita tinggal pencet delete.
kemudian akan terhapus gitu teman-teman, atau dicek kemudian kita delete. Nah, mungkin berikut saja dari tugas eh, ketiga mata kuliah pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Tetapi untuk penghubungan ini yang penting ini sebenarnya di sini ya teman-teman, patch PHP ini, dan juga untuk menjalankan file.php ini alangkah baiknya kita pada umumnya biasanya kita memerlukan penyimpanan data tersebut di file ini ya teman-teman, XAMPP dan juga di ATC Docs. Nah, agar XAMPP ini dapat membaca file yang kita buat. Itu ya teman-teman, untuk menjalankan file PHP ini atau MySQL atau PHP MySQL ya teman-teman ya. Paling sedikit penjelasan dari saya itu saja. Mohon maaf apabila masih banyak yang mungkin, kalau misalnya ada yang ingin bertanya juga bisa di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih banyak semuanya.